Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidni Dayat dengan akhiran NIM 77 ingin menjelaskan tentang fitur yang telah saya buat pada Pomodoro Apps dengan menggunakan React.js. Di sini pertama kita akan membahas tentang fitur Pomodoro-nya itu dulu untuk timernya. Di sini pengguna bisa men-setting di bagian tombol setting di pojok kanan. Di sini ada timer dan sound dan volume. Jadi ini kita mau diisi bebas oleh pengguna. Untuk defaultnya itu ada 5 menit dalam satuan menit ya ini. Lalu untuk uji coba kita kasih satu 1 menit agar nunggunya cepat ya. Lalu di sini misal untuk Pomodoro saat mengingatkan udah harus fokus lagi, maka ini bisa custom, bisa memilih sound yang tersedia. Misal saya pilih ini, lalu untuk saat mengindikasikan istirahatnya itu saya pilih ini. Saatnya istirahat. Ini juga bisa untuk mengatur volume untuk It's time to have break. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah berganti waktunya, yang tadinya 5 menjadi 1. Lalu kita coba mulai saja. Kita juga bisa mereset waktunya agar 1 lagi. Kita mulai, kita tunggu selama 1 menit. Saatnya istirahat. Itu habis, maka akan It's time to have break. Dan backgroundnya ini menjadi hijau. Jadi yang mengindikasikan untuk sekarang itu waktunya istirahat. Lalu kita coba tunggu lagi sampai istirahatnya ini selesai. Apa yang akan terjadi? Jika waktu istirahatnya selesai, maka akan berpindah secara otomatis ke tab Pomodoro dan membunyikan suatu alarm yang telah kita atur tadi di setting untuk ini dan ini, untuk volumenya juga. Lalu kita pindah ke fitur lain, yaitu to-do list untuk menyimpan tugasnya. Di sini saya gunakan local storage agar saat di refresh datanya itu masih ada, sama halnya tadi yang timer settingan ini. Misal saya ganti 15 menit, kita simpan akan ber 15 menit, saya refresh akan tetap 15 menit. Nah, di to-do list ini sama. Di sini kita dapat menambahkan, misal mau belajar Next.js, kita tambahkan. Nah, itu akan otomatis ditambahkan dan ada sedikit animasi tadi. Dan di sini kita juga bisa mengedit jika misal ada kesalahan. Misal di sini kita edit yang ini, Next.js Advanced. Kita ubah. Nah, kan ubah dan ada alert yang mengindikasikan kalau itu tuh berhasil. Ini kalau kosong gini, saya ini nanti akan kita validasi. Jadi namanya itu tidak boleh kosong. Lalu di sini juga ada fitur untuk menandai selesai, untuk menceklis kalau tugas itu selesai. Misal kita mengerjakan UASKBP ini udah selesai, kita checklist, maka akan berpindah ke paling bawah dengan stylenya ada stripnya gini. Lalu misal kita mau menghapus to do juga bisa. Di sini kita hapus, mencet tong sampah ini. Nah, untuk hapusnya itu ada dialog konfirmasinya ya. Jadi misal untuk nggak sengaja kepencet gitu, jadi masih ada di sininya yang konfirmasinya. Kita bisa pilih cancel. Kalau cancel nggak kehapus, kalau kita confirm maka akan kehapus. Yang ketiga ada fitur Spotify ya, untuk mendengarkan lagu. Misal di sini defaultnya ini playlistnya. Kita juga bisa mengganti. Misal kita play coba.
misal kita tidak senang dengan lagunya, kita juga bisa ganti. Bisa di Spotify-nya dulu. Nah, misal kita mau mengganti album yang ini saya setting khusus untuk playlist dan album saja. Ada album ini, kita salin linknya, kita masukkan di sini, kita plus. Nah, saya contohkan kalau misal mau lagu, spesifik lagu, nanti gini. Nah, dia akan tidak terdeteksi sebagai playlist karena ini mintanya playlist. Ini kita play. Juga ada menampilkan tentang kata-kata motivasi ya yang saya ambil dari Google. Di sini, ini ketika saya refresh maka akan berganti secara random. Nah, ini saya refresh lagi akan ganti, refresh lagi akan ganti gini. Nah, untuk fitur yang terakhir ini ada fitur statistik ya. Jadi untuk melacak keaktifannya pada hari ini. Misal ini hari ini satu activity pada tanggal 28 Desember. Nah, aktivitas ini dihitung dari jumlah berapa kali menyelesaikan to do atau tugasnya. Jadi misal ini tadinya 1, kita coba selesaikan. Misal menyelesaikan ini ya, risk management ini. Nah, maka kita lihat di stat lagi, akan menjadi 2 activity. Misal kita selesaikan lagi ini, tugas komputasi paralel ini, maka di sini akan menjadi 3. Nah, sekian untuk demonstrasi dari fitur Pomodoro yang telah saya buat menggunakan React.js. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara kerja kodenya. Untuk pertama-tama, di sini kita akan membuka text editor dulu. Nah, saat nanti di-clone digitnya, nanti akan dapat seperti ini. Lalu di sini belum terinstall dependensi yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah menginstal dependensi dengan memberikan perintah npm install npm i aja, npm i. Nah, pastikan di komputernya teman-teman sudah terdapat Node.js. Minimal versi 20 lah. Kalau saya ini pakai Node.js versi 22. Nah, setelah menginstal dependensi yang dibutuhkan, di sini saya akan mencoba menjalankannya di mode production. Kalau mau di development, kita tinggal npm run dev ini. Lalu kita tinggal klik ini. Akan terbuka ini di mode development-nya. Terdeteksi. Ini di mode development-nya ya ini. Lalu di mode production dengan cara misal kita close dulu, kita jalankan perintah npm run build dan gkn npm run preview. Kita tunggu. Ini file CS-nya sedang mentransform menjadi kode yang telah diminify. Nah, ini kita bisa akses di sini localhost 4173. Nah, di sini production ini datanya kosong karena tadi saya demonstrasinya menggunakan yang sudah dideploy di production pakai domain ya. Di sini. Sekarang ini lalu untuk kodenya
Ini semua itu awalnya cuma dari aplikasi awalnya dari ini index.html ini. Jadi kita membuat ini, misal ini index HTML biasa. Nanti dengan ID ini kita buat div dengan ID root, dan scriptnya ini ngambil dari main.csx. JSX itu dari src main.csx. Nah, di sini kita membuat root dengan fungsinya react dan mengambil get element ID root yang ini tadi. Nih, root ini untuk diisi dengan render ini elemen React ini. Strict mode dimus dengan helmet ini untuk linknya, lalu ini untuk UI providernya, untuk ini untuk aplikasi. Nah, di sini kita fokus pada aplikasi ini. App.csx ini aplikasi diimport dari app.csx. Nah, di sini terdapat kode dalam aplikasinya. Di sini ada ini untuk style-stylenya lah. Nah, untuk kita fokus pada Pomodoro-nya tadi, misal nah, untuk di Pomodoro-nya tadi itu ini di bagian ini komponen Pomodoro. Nah, di sini untuk semua logic tadi untuk komponen Pomodoro-nya yang di bagian ini untuk semua ini. Di sini kita pakai hooks ini, use countdown untuk membuat countdown-nya di sini. Nah, di sini kita menggunakan use effect dan state dan wrap di sini. Nah, ketika ininya dipanggil hooknya, nanti akan memberikan ini untuk opsinya yang di-render secara dynamic dari opsinya itu disimpan di local storage. Di sini saya menggunakan Houston sebagai state manager globalnya. Di sini untuk membuat store-nya, misal ini store Pomodoro-nya ini, jadi opsinya di sini kita simpan di local storage dengan namanya Pomodoro state. Lalu return state-nya ini yang disimpan. Lalu jika di bagian Pomodoro ini, di sini ketika time-nya itu habis, maka akan memanggil callback function ini onEnd, dan onEnd ini akan dipanggil dan akan membunyikan sound-nya dan mengupdate state dan mengupdate state-nya ini di sini. Lalu untuk to-do list-nya sama, kita menggunakan store-nya dari Houston. Ini udah use to-do list store. Jadi di sini kita membuat variabel ini untuk digunakan ke komponen lain dengan create-nya Houston dan disimpan sebagai to-do storage menjadi local storage dan dipartisali menjadi to-do. Ini yang to-do-nya aja yang disimpan. Lalu ini di sini ada method add to do, remove to do, toggle to do untuk selesai dan tidak selesainya, untuk ini untuk update-nya, edit-nya, dan ini untuk mendapatkan total to do yang semuanya, ini untuk mendapatkan to do yang telah selesai. Lalu kita akses store yang telah kita buat tadi di dalam komponen to-do list. Nah, di sini kita akses
akses to do list store-nya ini dan mendestructuring langsung property dan lalu kita sorting ini menjadi descending agar ketika yang setelah selesai itu berada paling bawah. Lalu di sini kita render ini get completed to-do-nya untuk mendapatkan to-do yang telah selesai jumlahnya, lalu per total to-do-nya berapa. Di sini kita melakukan dynamic rendering. Ketika sorted to-do-nya itu 0, maka return ini tidak ada to-do, artinya tidak ada tugas. Lalu else-nya kita mapping to-do ini ke dalam komponen to-do item ini yang merender ini untuk keperluan listingnya ini nanti. Nah, ini ada handle add to do ini. Lalu untuk Spotify-nya kita menggunakan embed-nya dari Spotify-nya langsung. Di sini kita untuk logic mendapatkan ID dari suatu album atau playlist. Ini ID. Lalu jika tidak match maka di throw ini error ini. Lalu ini untuk mengambil, lalu kita set state-nya menjadi ini, lalu state-nya itu dipasang di sini dari src iframe-nya ini. Kita sudah handle jika Spotify-nya itu ada bermasalah, maka akan mereturn ini terjadi kesalahan saat memutar playlist. Nah, ketika loading maka akan memunculkan spinner ini dengan ini. Di sini misal ini. Nah, akan ada spinner ini nanti. Nah, lalu untuk bagian progress ini untuk pada di topnya misal di sini. Nah, di sini akan ada progress ini akan berjalan memenuhi ini jika waktunya habis, dan di sini untuk title-nya akan terupdate secara otomatis dari state-nya tadi. Nah, untuk fitur motivasinya ini di sini kita menggunakan get ini function ini yang diimport dari utils ini. Kita coba function ini saya mempunyai array of object yang berisi tentang motivasi yang saya dapatkan dari Google. Lalu kita get random dan mereturn motivasi indeks acak. Jadi ini acak ini. Jadi hasilnya akan berganti-ganti setiap kita refresh. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.